Reconfiguring conventional classroom to make adaptable space for post-pandemic era. Saya menggunakan konsep adaptive reuse dalam reconfigure sekolah ini dengan luas secara keseluruhan school area sekitar 3,5 hektar. Sekolah ini berdiri dari 1954 sampai 2020 dengan old style school structure dan old furniture, dengan hanya satu entrance dan 14 classroom, dengan masing-masing kelas sejumlah 40 sampai 44 siswa per kelasnya, dengan jumlah keseluruhan 616 siswa for all classroom area online. Old school building ini belum semuanya berupa conventional classroom, masih ada ruang-ruang lain seperti meeting room, administration room, dan computer lab. Dengan persentase 50% indoor, 10% semi-outdoor, dan 40% outdoor. Dengan jalur sirkulasi hanya satu pintu masuk dan 3 pintu menuju area lain. Dengan shading device di bagian sisi luar dan koridor di bagian sisi bagian dalam. Dengan luas masing-masing ruang sekitar 7x8 meter dan lebar jalur sirkulasi koridor 1,8 meter. Classroom layout masih bersusunan kelas konvensional dengan seluruh pembelajaran secara tatap muka. Placement of specific element and furniture masih menggunakan double swing door dengan meja guru dalam bentuk podium dan masih menggunakan whiteboard dengan loker siswa, dan juga meja siswa masih berdampingan. Door and windows pada sisi yang menghadap outdoor space classroom area, pintu masih menggunakan double swing door dengan lebar 1,1 meter dan tinggi 1,75 meter, di mana pintu ini tidak sesuai standar pintu double. Dan juga windows yang menggunakan awning windows operable dengan lebar 0,6 meter dan tinggi 0,9 meter. Pada sisi luar area kelas menggunakan fixed windows dan awning windows operable dengan lebar dan tinggi yang sama, yaitu 0,8 meter kali 1,2 meter. Treatment of the surface masih dibersihkan seperti pada umumnya oleh petugas kebersihan sekolah, dan pembersihan seluruh kawasan sekolah 2 minggu sekali. Gap jarak antar meja 60 cm, jalur jalan kelas 1 meter, lebar koridor 1,8 meter, dan tinggi plafon ke lantai 3 meter, sedangkan standar minimal ruang kelas itu 3,5 meter. Jadi tinggi plafon ke lantai masih belum sesuai standar. Circulation pada old school building ini masih satu pintu masuk utama, dan pintu masuk menuju ruang kelas masih masuk dan keluar kelas melalui satu pintu yang sama. Dari existing sekolah lama tentu ada problem, diantaranya seperti ukuran kelas yang tidak mendukung physical distancing yang tidak sebanding dengan jumlah siswa yang ada, jalur sirkulasi yang sempit, koridor maupun susunan antar meja, cahaya matahari tidak maksimal, bukaan yang minim, furniture tidak fleksibel, dan juga ukuran pintu masuk yang tidak sesuai standar. Tetapi tentu ada juga part yang masih bisa di-maintain, seperti classroom area memiliki banyak outdoor space baik dalam maupun luar, entrance yang hanya dari satu pintu sehingga lebih memudahkan untuk aspek monitoring siswa yang memasuki classroom area, dan juga outdoor space yang dapat dimanfaatkan untuk additional outdoor classroom. Dari old school building menuju future school building tentu ada yang berubah, yaitu 60% existing akan berubah dan 40% existing yang digunakan masih dari old school building. Dari problem-problem yang ada, saya menarik beberapa kesimpulan seperti jalur sirkulasi merupakan masalah yang dapat menyebabkan transmisi virus saat banyak orang berpapasan satu sama lain, dan juga indoor space yang memiliki sirkulasi yang kurang baik. Lihat dari problem dan problem conclusion, ini adalah tentative solution dan general concept, yaitu pada umumnya siswa itu melalui jalur sirkulasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Bagaimana jika lantai yang bergerak menuju ruangan saat tujuan sehingga mengurangi transmisi virus melalui papasan, mengurangi pergerakan orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, mengubah pet and go seseorang saat di sekolah hanya menuju satu tempat dalam satu hari dan tidak berpindah-pindah, dan juga self-service system. Ini merupakan beberapa parameter untuk future school building, di mana yang pertama ada fleksibilitas furniture maupun ruang, konfigurasi bangunan, pengaturan pintu masuk dan keluar yang meminimalisir transmisi virus, pintu masuk dan keluar yang berbeda, fleksibilitas indoor dan outdoor. Main idea dari future school building yang saya ambil adalah mengubah kebiasaan siswa yang biasanya berpindah ruangan melalui jalur sirkulasi menjadi dasar ruangan yang berpindah sesuai kebutuhan dalam mengubah pet and goals, dan juga satu hari siswa hanya perlu ke blok masing-masing yang memiliki 3-4 ruang dalam satu bloknya, dan juga sesuai dengan pelajaran yang ada, dan juga common schedule yang berubah menjadi new schedule yang dimana di sini ada hybrid method, jadi ada online dan offline dengan pedagogi.
teacher center di mana pembelajaran itu masih bersifat satu arah, maka dibutuhkan media presentasi dan monitoring untuk guru dan pihak sekolah untuk menjadi sebanyak 50%, guru 40%, dan staff 10%. User activities, penggunaan konvensional kelas itu sebanyak 70% dan juga kegiatan outdoor itu masih diminimalisir atau bahkan tidak ada sama sekali. Future School Building di mana classroom itu sudah berupa blok dan shading device itu pada sisi bagian dalam maupun luar dengan horizontal overhang, dan juga pintu masuk per dua blok itu berbeda dengan presentase sebanyak 30% indoor, 30% semi outdoor, dan 40% outdoor. Di sini ada penambahan pada semi outdoor banyak 20%. Untuk assisting, before entering the classroom area, kita harus melalui sterilization chamber, dan second stage harus melalui revolving door, di mana dalam satu blok itu ada satu pintu masuk dan satu pintu keluar, di mana pintu keluar itu langsung menuju luar komplek kelas. Pintu hanya terdapat pada ruang pertama dan ruang terakhir pada setiap blok. Dinding permanen digantikan dengan sound insulation movable partition, di mana untuk memudahkan sanitasi berkala, jadi lebih ke open space, di mana tidak ada batasan antara satu ruang dengan ruang lainnya. Classroom layout pertama itu masing-masing meja dibatasi roll partition, di mana di sini kurang efektif. Yang kedua itu ada layout zigzag dengan jarak yang disesuaikan. Yang ketiga mobile table dengan lebih fleksibel sesuai kebutuhan kelas, layout fleksibel, maksimal 22 orang dalam satu kelas. Placement of specific elements and furniture. Penggunaan pintu sudah digantikan oleh full automatic sliding door, dan juga meja siswa sudah digantikan dengan meja masing-masing, tidak lagi berdampingan. Meja guru sebagai kebutuhan monitoring, dan juga whiteboard digantikan oleh glass sound insulation movable partition dengan penambahan mirror screen technology untuk menggantikan fungsi whiteboard. Furniture, fungsi whiteboard digantikan oleh mirror screen technology, dan ada dua hipotesis untuk meja kursi untuk menggantikan meja kursi konvensional. Yang pertama adalah mobile table, di mana ada lock and unlock dengan kop kunci. Yang kedua ada kursi itu menjadi satu bagian dengan lantai yang dapat disusun hanya saat digunakan saja, di mana ada rel dalam bentuk grid agar kursi dapat lebih fleksibel saat berpindah, dan juga penggunaan spiral lift technology agar saat kursi digunakan lantai tetap dalam kondisi rata. Door and windows, yang hipotesis pertama itu ada entrance dan exit itu merupakan pintu yang berbeda dengan double swing door dengan bukaan menggunakan kaki yang injak tarik. Yang kedua, ruang kelas konvensional itu berupa bukaan rotatable facade pada sisi yang menghadap outdoor space classroom area, pada sisi luar menggunakan clerestory windows dan operable windows, dengan entrance dan exit masih dengan pintu yang berbeda, dengan penggunaan automatic sliding door dengan lebar 2 meter kali 2,4 meter, di mana ini adalah standar maksimal untuk pintu double. Treatment of the surface adalah sanitasi berkala 3 kali sehari cairan disinfektan. Gap jarak mobile table di monitoring guru, kelas seluas 7 kali 8 meter untuk siswa 15-20 orang. Hanya shading device pada sisi dalam maupun luar dengan horizontal overhang, tinggi plafon ke lantai 4 meter sehingga memungkinkan udara lebih bergerak. Circulation pada Future School Building ini, akses menuju area itu memiliki 2 pintu terdekat dari masing-masing blok. Kelas serta area parkir telah disesuaikan dengan tujuan tidak terjadi penumpukan saat memasuki area monitoring sekolah, sterilization chamber, dan juga sirkulasi siswa keluar dan masuk menggunakan pintu yang berbeda. Pintu keluar langsung menuju area luar komplek kelas sehingga tidak terjadi penumpukan siswa dalam satu pintu keluar, dan jam keluar itu dibedakan antar blok, di mana parkir 1 itu digunakan untuk blok A dan blok D. Jam keluar sekolah itu berbeda sehingga tidak terjadi penumpukan pada area parkir saat jam pembubaran sekolah. Reconfiguring significant elements, di mana penggunaan movable floor, motorized slider system dengan mechanical system, di mana ini resiko transmisi mungkin dapat diminimalisir dengan penggunaan hal yang biasanya masing-masing orang berpindah. Ruangan menjadi lantai yang bergerak, memindahkan masing-masing orang ke ruang tujuan. Tajan per blok juga disesuaikan per guru pengawas. Translation, the movement takes the place in the direction of a vector. Indirect control, di mana movement of the
device depends on the feedback system of the sensor. Mechanical system lebih kepada pengaturan otomatis dari pihak sekolah, sehingga dapat dioperasikan dalam satu server yang sama. Ini dengan penggunaan sensor serta server. Ini mirip dengan konsep hydrofloor. Serta penggunaan glass sound insulation movable partition yang otomatis dengan sensor tekan. Jadi peruangan dibatasi sound insulation movable automatic partition, dan juga difasilitasi dengan mirror vision atau mirror screen technology untuk mengurangi penggunaan whiteboard serta dalam fungsi monitoring siswa online maupun offline.